Alhamdulillah, memang minggu ini qadarullah Allah telah memberikan rezeki yang melimpah ruah kepada kami ya dengan memberikan rezeki yaitu mendapatkan closing bertubi-tubi yaitu priority sampai 5 dan menyusul satu lagi. Ya, jadi 6 ya, luar biasa. Masya Allah. Ini partisipannya sudah 71 ya. 71. Selamat datang ya Bapak Ibu. Ya, dari PIC 1 sampai 31. Alhamdulillah sudah bergabung ya. Masya Allah Bapak Ibu, ini saya juga bingung nih, tidak ada materi malam ini ya. Saya mau share screen ini tapi tidak bisa. Ada materi. Aja, Bu Rika. Iya. Coba kirim ke saya aja. Iya, siap-siap. Sebentar ya, izin. Nah, ya ini ya. Sudah ada belum? Sudah, Bu Rika. Ya, ini dadakan ini saya bikin materinya nih. Cuman itu aja sebisanya saya ya, semampunya saya, dan izin kepada leader-leader yang luar biasa, yang lebih hebat dari saya ya. Ini saya menyampaikan materi berdasarkan dengan pengalaman saya dan pengalaman saya yang saya alami di lapangan, dan juga pengetahuan saya yang selama ini saya belajar kepada Abi, kepada Umi, kepada Umi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Ya, sebelumnya mari kita membacakan Al-Fatihah dulu agar materi yang saya sampaikan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Bapak Ibu, bismillah ya, izin saya share screen. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya closing big cash atau priority ya. Nah, priority ini adalah paket yang paling bergengsi di PT BES ini, di mana PT BES ini adalah perusahaan yang sama-sama kita lagi menjalankan usaha ini. Ya, ini adalah paket yang menarik menurut saya untuk para pembisnis dan para pejuang gitu ya, karena luar biasa ya. Paket priority ini begitu saya pelajari, ini memang hasilnya juga luar biasa ya. Nah, baik. Nah, seperti yang kita tahu Bapak Ibu ya, mitra usaha yang ada di PT BES itu ada 5 ya. Ada 5, yaitu dari mulai paket basic sampai priority. Nah, sekarang sudah paket basic 2.500.000. Kemudian sampai priority 77.500. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung paket priority yang kemarin 62 juta, ya selamat, alhamdulillah ya. Karena kalau sekarang itu sudah 77.500.000 ya. Nah, ini yang jelas sekali kita mendapatkan titik usaha 31 hak usaha. Ya, kemudian rewardnya sudah full ya. Dan bonus pengembangannya itu 37.200.000. Nah, ini yang menarik ya. Saya menyampaikan informasi ini kepada mitra-mitra saya. Ya, ini luar biasa ya. Usaha untuk mendapatkan penghasilan per hari 37.200.000 ya.
Luar biasa. Nah, ini merupakan modal kita Bapak Ibu, modal kita untuk menyampaikan kepada calon mitra kita yang FAST-nya yang udah paham ya, FAST itu di atas nilainya 4 atau 5. Nah, ini kita bisa sampaikan ya. Kemudian nah, ini ilustrasi diagram paket priority ya. Jadi saya tadi nyontek pada saat tadi meeting sama Pak Haji Febrian ya, ada ini saya screenshot. Nah, ini priority itu ada 32 kaki Bapak Ibu ya. Jadi 32 kaki ini Bapak Ibu sama seperti punya 32 toko. Ya, 32 toko atau 32 kontrakan. Nah, 32 kontrakan. Nah, satu kontrakannya atau satu tokonya itu nilainya 2.500.000. Ya. Nah, bayangin kita punya 32 toko, ya. Bayangkan kita punya 32 toko, maka penghasilannya pun ada dari 32 toko itu, ya. Nah, benefit dengan paket priority itu Bapak Ibu dapat full reward ya, yaitu 31 motor, 31 mobilio, 31 Pajero, 31 Luxury ya, dan mendapatkan 31 hak usaha, ya, mendapatkan poin 15 kiri dan 15 kanan ya. Mungkin ini Bapak Ibu sudah paham semua karena sering kita bahas ya, dan di buku juga ada. Pasti mitra semua paham ya. Nah, kemudian saya selalu menawarkan paket priority langsung gitu ya. Begitu saya jelaskan basic, langsung Pak ambil paket priority. Kenapa? Karena background saya sebagai perencana keuangan syariah dulu ya, perencana keuangan syariah. Jadi saya menawarkan paket priority ini sebagai proteksi aset atau dan warisan. Ya, biasanya Bapak Ibu orang kaya itu kalau udah asetnya banyak itu nggak mau asetnya itu keganggu. Entah keganggunya itu dengan untuk berobat ya, atau untuk biaya hidup. Nah, jadikan ajak mereka untuk ambil priority ini sebagai proteksi aset. Dengan ikut paket priority, kita menjalankan usaha di sini itu akan menghasilkan income yang luar biasa sehingga asetnya itu terjaga aman ya. Jadi untuk mendapatkan penghasilannya ya dari sini gitu ya. Terus sama-sama kita menjalankan usahanya. Memang harus dijalankan ya. Setelah beliau ambil paket priority, kita harus bantu untuk menjalankan usaha ini agar apa? Agar tadi reward-rewardnya juga mudah didapat, terus income-nya juga akan didapat ya. Kemudian pengembangan bisnisnya dan income-nya itu lebih banyak priority itu ya, lebih banyak dibandingkan dengan paket basic ya. Kalau menurut saya paket basic itu paket duafa, tapi kalau kemarin Pak Romli paket duafa itu paket reguler. Jadi sekarang paket duafa itu adalah paket reguler ya. Nah, jadi harusnya kita berpikir lebih besar dengan minimal ambil paket reguler ya. Jadi sebetulnya basic itu istilahnya cuma icip-icip aja. Yang mau belajar, yang baru belajar bisnis boleh ambil paket basic ya. Nah, terus saya bandingkan Bapak Ibu dengan bunga bank. Seumpama kita punya mitra ya, beliau secara finansialnya berada dan memang benar-benar ingin berbisnis ya. Terus dia sudah punya dana yang benar-benar tidak terpakai ya, itu disimpan di bank. Boleh dikatakan bank syariah atau bank konvensional ya. Nah, kita hitung dalam 1 tahun itu, maaf ini 2% ya, sorry. Ini banknya itu bunganya itu cuma 2%. Kalau kita nyimpen di bank uang deposito, ya berarti sebulannya itu 0, ya. Nah, terus resikonya terkena riba kalau beliau
deposito di bank konvensional, ya. Kemudian ini adalah usaha yang modalnya kecil, keuntungannya berkali-kali lipat, ya. Nah, fitrahnya manusia kan pengennya modalnya kecil, untungnya banyak. Nah, sama Bapak Ibu. Jadi sebetulnya orang kaya itu pengennya tuh untungnya banyak lagi. Itu dia mengeluarkan modal kecil. Ya, saya nggak pernah bilang besar ya itu priority, tapi kecil karena dibandingkan kita kalau buka Indomart itu untuk modalnya berapa? Modalnya minimal 500 juta ya untuk franchise-nya. Belum kita sewa tempat ya. Jadi saya bandingkan dengan usaha, contoh beliau mau buka franchise Indomart atau sekarang lagi booming setelah pandemi ini kan banyak yang usaha kuliner ya. Nah, kebetulan saya juga dulu usaha kuliner. Jadi saya sudah pernah merasakan tuh yang namanya modal besar tapi untungnya sedikit dan balik modalnya itu lama ya. Jadi kita bisa menyampaikan kepada mitra itu usaha ini adalah modalnya kecil dibandingkan dengan usaha-usaha yang lain ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini kemarin Umi Elis. Umi Elis ini sudah di-share juga di grup ya. Jadi saya screenshot juga. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita closing priority 5, satu hak usaha di atas itu satu. Ini adalah paket keluarga dan priority. Ya. Nah, ini untungnya tuh banyak banget Bapak Ibu ya. Ya. Nah, jadi bonus-bonusnya dari mulai bonus sponsor, bonus pasangan ya. Nah, jadi ini yang A1 ini adalah ID pakai KTP itu masuk priority ya. Kemudian yang B ini adalah ID-nya SIM A ya. Kemudian yang C ini adalah istri, priority juga. Kemudian yang D ini anak, priority juga. Kemudian yang E ini adalah SIM C, priority juga ya. Jadi ini totalnya 5 priority. 5 priority modalnya itu 375 juta. Ya, 375 juta. Jadi beliau mengeluarkan uang untuk 5 paket 5 priority ini 375 juta ya. Ini adalah closingan yang kemarin Pak Romli. Ya. Jadi ceritanya Bapak Ibu, saya ketemu Pak Romli itu, saya diundang sama Pak Suherman. Pak Suherman adalah suami dari Bu Iin Kustina, mitra dari Pak Eko ya. Mitra dari Pak Eko, mudah-mudahan ada di sini malam hari ini ya. Jadi saya presentasinya cuma 10 menit Bapak Ibu sebetulnya. Ya, saya cuma 10 menit dan saya juga nggak tahu ini Pak Romli ini memang punya uang atau enggak. Dan kita presentasinya di teras. Ya, Bu Iin cuman bilang ke saya, Bu Rika nanti jam 5 sore ada bisa nggak ke rumah saya, ada teman saya, teman suami saya yang pengen tahu bisnis PTBS. Ya, akhirnya saya datang, telat datangnya juga ya. Telat karena saya harus ketemu mitra, sampai rumah Bu Iin itu maghrib. Ya, dan beliau sudah mau pulang, udah nunggu saya. Udah mau pulang, bahkan beliau lagi ke masjid, saya baru datang. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi itu adalah spontan aja. Ya, spontan. Karena kenapa? Karena di mindset saya itu begitu saya presentasikan itu langsung dari basic saya langsung presentasi priority. Ya, jadi Bapak Ibu harus hafal nih hitung-hitungannya. Jangan sampai nanti pas ini berapa bonus pas sponsor ini harus di luar kepala, saking nggak hafalnya jadi di luar kepala. Di luar kepala maksudnya udah nalar gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya langsung hitungan, saya bilang Pak, Bapak serius nggak di sini? Saya bilang gitu ya. Saya jelaskan paket basic, lalu saya jelaskan paket priority. Terus saya tanya, karena ternyata beliau itu sudah lihat di TikTok. Jadi penasaran, beliau
telepon Pak Herman. Pak Herman, ini bener nggak yang di TikTok ini? Nah, di TikTok itu beliau lihat cuplikan video, ada mitra yang testimoni, beliau bilang, ini Pajero saya yang ketujuh. Nah, Pak Romli bingung gitu, wah ini bener apa enggak gitu ya, ini bener nih 7 Pajero. Nah, beliau hubungin Pak Herman, kemudian Pak Herman hubungin saya. Nah, saya bilang, iya Pak, itu bener Pak, 7 Pajeronya. Karena mungkin beliau ambil paket keluarga atau paket priority. Lalu Pak Romli, coba jelasin sama saya paket priority. Nah, saya jelaskan paket priority yang 3, belum yang 5 pada saat itu. Ya. Nah, terus saya jelaskan dari mulai bonus, total yang harus dia setor berapa, bonus pasangannya berapa, bonus sponsornya berapa, itu langsung saya tulis. Ya. Terus saya tanya, Bapak ada dana enggak di bank? Oh, insya Allah ada, katanya. Nah, terus dana itu tidak dipergunakan kan? Maksudnya bukan dana urgent gitu, atau untuk modal usaha. Nah, beliau bilang memang ada gitu. Nah, udah. Jadi saya langsung sampaikan, langsung menawarkan ini dengan PD Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus belajar biar pada saat kita di lapangan itu mungkin kita bertemu dengan orang yang biasa-biasa aja, ternyata beliau punya uang atau punya finansial yang bagus ya. Jadi Bapak Ibu harus belajar percaya diri untuk menyampaikan paket ini, priority ini, karena ini benar-benar hasilnya luar biasa. Jangan merasa nggak enak gitu, nawarin paket priority, aduh saya nggak enak, ntar dia udah ngeluarin uang. Enggak, justru sebetulnya mitra yang diuntungkan. Nah, itu selama ini mindset yang salah gitu, yang keliru. Jadi mau nawarin priority, nggak enak, udah basic aja. Takut dia jalan, takut segala macam. Nah, kalau kayak begitu mindsetnya Bapak Ibu, maka nggak akan ngaruh, karena apa yang kita sampaikan itu kita punya energi kepercayaan kepada mitra. Jadi dia yakin, oh ini saya dengar presentasi ini, kok Bu Rika yakin banget. Oh, saya yakin banget, Pak. Bapak mau saya bantuin dapat mobilio kapan? Saya tantangin Pak Romli. Terus tantangin motor. Bapak mau dapat motor kapan? Secepatnya, seminggu, ayo saya bantuin. Gimana caranya pengen dapat motor seminggu? Atau besok saya pengen dapat motor. Ya udah, pengen dapat motor besok. Bapak ambil priority 5. Pas dihitung-hitung, pas ya. Nah, jadi dari bonus sponsornya aja ada 4 priority dikali 12.400.000 itu sudah 49.500.000. Ya, kemudian bonus pasangan yang A nih ya, itu 31 dikali 100. Ini kita nggak hitung bonus cross out ya. Dihitungnya rata ya 31. Nah, itu cashback-nya bonus pasangan dan bonus sponsor itu 58.800.000. Kemudian beliau langsung dapat motor 20 juta. Jadi 78 juta ya. Waktu itu saya belajar sama Umi gimana caranya ini untuk presentasikan. Ya, jadi saya belajar. Kata Umi, bank mana yang kalau Bapak deposito 378 juta, 375 juta, itu kasih di cashback ke kita, itu 78.800.000. Bank mana, ada nggak? Bapak nih naruh uang deposito senilai segini, terus bank itu tidak langsung mengembalikan uangnya kepada Bapak 78.800.000. Nah, jawabannya adalah nggak ada. Ya. Sementara bank juga mereka adalah modalnya juga diputerin ya untuk modal usaha lain gitu ya, dipinjemin. Nah, kenapa enggak kita sendiri yang mengelola uang itu di PTBS, kita bermuamalah di sini, selain Bapak mendapatkan pahala membantu orang-orang di sekitar Bapak, dan Bapak juga mendapatkan rezeki yang luar biasa. Ya, selain itu dapat produk. Jadi itu Pak Romli enggak nanyain produk saya mau dikemanain, enggak. Ya, kalau kita udah hitung-hitungannya begini, ini produknya Bapak Ibu itu ada 1.000 lebih. Ya, silakan Bapak Ibu itu. Jadi
produknya sekarang itu kan kalau yang priority itu 400 lebih ya. 410 box dikali 5. Bapak Ibu bayangin. Tapi tidak mempersoalkan produk. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu selama ini ada mitra yang nanya, wah, bingung produknya mau dikemanain. Produknya dipakai aja. Ya. Jadi mitra-mitra saya yang priority semua itu produknya dipakai. Ya. Ada Pak Bupati ini sudah priority. Jadi produknya betul-betul dipakai. Saya bilang begini, Pak, Bapak kok pucat banget begitu saya ketemu. Emang Bapak nggak diminum produknya? Oh iya, Bapak sebagai pejabat itu harus kelihatan seger, harus kelihatan sehat. Nah, setiap hari ketemu orang, rapat, Bapak minum ini, minum ini, minum ini. Jadi itu beliau benar-benar mengkonsumsi semua. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tanya, ada yang nanya priority, ya itu memang untuk kebutuhan kita semua. Nah, kan untuk produk kesehatan juga ya kita pakai. Nah, seperti Pak Haji Kusnan, itu semua minum produknya. Mereka kan sebetulnya minum vitamin ya dari dokter, terus mungkin dari apotek beli sendiri. Nah, itu udah di stop semua Bapak Ibu produknya. Jadi semua pakai produk PT Base. Ya. Dan ada juga mitra saya yang sudah priority, beliau ambil paket, beliau ambil kalsi. Waktu itu beliau bilang, ini produknya dikemanain ya Bu Rika? Bapak minum aja. Nah, terus kalau memang Bapak mau berbagi sedekah, boleh untuk susu kalsi. Kalau Bapak berkenan, saya sumbangkan kepada anak yatim, kepada panti asuhan. Jadi saya sumbangkan ke panti asuhan dan beliau setuju. Ya udah, Bismillah. Nah, selebihnya nanti diambil pelan-pelan. Jadi diambil aja. Jadi nggak usah khawatir. Karena memang kan kita PCA, pakai cerita aja, ya. Jadi benar-benar dipakai produknya itu. Kalau Pak Andriansah nih kepala Disnaker, beliau itu udah pakai semua keluarganya produknya. Jadi beliau itu ya hitung-hitung saya enggak beli vitamin seumur hidup katanya ya. Enggak beli vitamin karena produknya banyak banget ya, karena paket keluarga juga, priority juga. Nah, itu tergantung Bapak Ibu menyampaikan. Jadi bagaimana caranya closing priority itu tergantung Bapak Ibu mentransfer informasi kepada mereka. Ya. Gitu. Kemudian Bapak Ibu harus mengupgrade pengetahuan. Ya, kalau saya pertama join di sini, saya tanya sama Abi, priority seperti apa, keuntungannya, itu langsung pikiran saya, oh ini berarti kalau mau mempercepat kita dapat reward, emang harus ambil paket priority dan kita cari orang-orang yang FAST-nya bagus. Ya, karena kenapa? Karena kita mau bekerja cerdas Bapak Ibu. Ya, ini bisnis besar. Ya, ya nggak apa-apa, mungkin dari basic nggak apa-apa, tapi dari basic itu kita bisa gali lagi. Ada beberapa yang mitra-mitra yang benar-benar saya fokuskan untuk saya prospek priority. Ya, jadi di daftar nama saya ada 50 orang yang insya Allah saya targetkan untuk masuk priority. Dan itu produknya saya suruh pakai aja. Gitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu boleh difoto kalau mungkin yang udah punya ada di grup ya, komen sama Abi dan Umi ya. Kemudian kemarin ada yang tanya sama saya, Bu Rika, saya ada yang mau masuk priority, tapi saya tahan-tahan karena takutnya nggak jalan. Nah, dari situ aja Bapak Ibu udah memblokir pikiran Bapak Ibu sendiri. Artinya Bapak Ibu menolak rezeki yang diberikan sama Allah. Itu Allah udah ngasih rezeki jalan nih mau priority, tiba-tiba Bapak Ibu menghalangi. Gitu. Ya. Ya, oke, lanjut. Nah, kemarin saya juga closing paket priority, Bapak Ibu, closing on the spot. Jadi kebetulan kemarin saya bantu Pak Eko untuk mendapatkan modcast ya.
karena target saya Pak Eko itu, saya akan bantu Pak Eko di akhir Desember ini harus udah dapat podcast ya. Terus saya bilang, ayo Pak Eko siapa? Kita cari priority. Tapi kita cari dengan yang FAST-nya bagus ya. Kemudian kita ke Tangerang, kebetulan ada mitranya, calon mitranya Pak Ustadz Arif. Pak Ustadz Arif ada nggak, hadir nggak? Keren nih Pak Ustadz Arif, Masya Allah. Jadi beliau juga baru join 1 minggu Bapak Ibu ya. Baru join 1 minggu, tapi sudah sebelahnya udah poin modcast. Nih kayaknya mau seperti menyusul Pak Romli nih. Ya luar biasa. Ya, nah Pak Ustadz Arif itu, kita di mobil itu kita ngomongin itu ya, priority. Ya, jadi kita bahasnya, soalnya sekarang saya bahasnya priority gitu. Karena masuk ke alam bawah sadar saya priority. Jadi yang datang itu ya priority gitu ya. Nah, bukan yang nggak mau yang basic, tapi saya juga nggak paham nih. Itu dahsyatnya Allah itu ya, pada saat kita apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita bayangkan, itulah yang terjadi kepada diri kita. Gitu. Tapi Bapak Ibu kalau susah priority, susah Bapak Ibu, kalau kita bilang susah itu sama aja Bapak Ibu sudah berprasangka buruk sama Allah. Ya, karena Allah itu mudah sekali. Mudah sekali memberikan. Cuman priority mah Bapak Ibu mudah, ya. Ya. Nah, jadi pada saat saya di perjalanan saya bilang Pak Eko, berapa lagi poin motornya? Baru 38. Jadi kurang 37 lagi ya. 38 ya, kurang 37 lagi. Saya bilang bismillah. Terus Pak Eko tuh cuman bilang begini, ya Allah minta poin apa? Ya Allah minta poin apa? Bu Rika, saya semalam juga doanya begitu. Nah, itu kekuatan pikiran Bapak Ibu ya. Ya Allah minta poin apa? Saya udah kesusul sama Pak Romli ini katanya gitu. Masa saya kesusul sama Bu Iin. Itu Bapak Ibu pada saat kita nyampe ke Tangsel, saya cerita itu cuma 5 menit Bapak Ibu. 5 menit saya prospek suaminya ya. Kemudian saya langsung bilang, Pak, ayo usaha sama saya, Bapak ambil paket priority. Ya udah nanti tunggu Ibu. Nah, ibunya datang, saya jelaskan, terus saya bilang, Bu, saya tadi sudah bicara dengan Bapak, saya ajak Ibu dan Bapak untuk ambil paket priority, Bu. Bilang saya ada sih dananya, tapi jangan langsung begini, saya kaget katanya. Nah, saya udah ini juga nih, udah bingung lah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tuh beliau langsung tidak ada keraguan lagi gitu. Nah, kemudian gini aja nih Bu Rika, saya transfer 10 juta dulu. Ya, saya mau musyawarah nanti malam, sisanya mungkin besok saya transfer. Nah, terus saya langsung mikirkan strategi, saya berpikir, wah ini jangan sampai saya pulang cuma bawa uang 10 juta gitu lah ya. Karena kan targetnya priority. Langsung saya begini, Bu, gini aja deh Bu. Ibu udah niat belum priority? Udah Bu. Ya udah, kalau udah niat priority, mending sekarang Ibu transfer ke saya, ya. Transfer ke saya, lalu Ibu lihat nanti perkembangannya. Yang penting Ibu mau menjalankan bisnis ini sama-sama. Ayo sama-sama menjalankan bisnis ini, usaha ini. Ibu nanti ikut seminar, ikut Zoom, terus ikut arahan dari founder dan dari leader. Gitu. Akhirnya Bapak Ibu, alhamdulillah dengan keyakinan itu beliau langsung transfer sisanya 67.500.000. Ya. Nah, terus Pak Eko di belakang saya ketawa-ketawa udah karena poinnya nyampe. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi itu dahsyatnya kekuatan pikiran, dahsyatnya kekuatan impian kita, harapan. Jadi sama sekali kita pure untuk membantu mitra, ya, bukan karena cari keuntungan sendiri. Kalau saya bilang jangan modus gitu ya. Nah, Allah tuh maha melihat Bapak Ibu ya. Kalau kita modus, wah
wah kalau saya ini priority ini gini-gini. Udah jangan. Jadi ini memang untuk keuntungan dia gitu. Nah, untuk menyelamatkan kehidupannya dia gitu. Dengan masuk paket priority itu justru beliau itu ekonominya nanti terselamatkan gitu dengan masuk ke PTBS ini ya, secara income juga banyak ya. Kemudian sudah mempunyai hak usaha ya. Jadi kalau saya pede banget Bapak Ibu, pede banget. Adapun beberapa orang yang selama ini udah masuk priority, ya coba dijalankan bisnisnya. Gitu. Saya sudah membuktikan 6 bulan, Bu, saya dapat mobilio 150 juta. Itu. Jadi Bapak Ibu di sini memang prestasi itu penting. Gitu. Kenapa waktu itu saya jor-joran, cepet saya pengen dapat motor, cepet saya pengen dapat mobilio. Karena itu modal saya untuk testimoni saya. Itu makanya Bapak Ibu yang belum dapat reward, segera Bapak Ibu saya doakan segera minimal tahun ini sudah dapat, yang belum dapat MOKES segera dapat MOKES, karena itu ngaruh banget Bapak Ibu. Apalagi kalau kita udah bawa Pajero Bapak Ibu, nongkrong Pajero, kita bawa prospek, bawa Pajero, itu dahsyat banget Bapak Ibu ya. Memang kan itu kebutuhan kita, bukan kita sombong, bukan kita mau ria ya, tapi itu adalah modal dalam berbisnis ya. Masalah sombong, ria itu urusan kita sama Allah. Yang penting kita nih tujuan kita baik. Ini loh bisnis yang bagus gitu. Nah, kenapa? Sebetulnya kan saya waktu itu dapatnya mobilio, tapi saya belinya Pajero ya. Alhamdulillah Allah kasih rezeki dari bonus-bonus sponsor ini Bapak Ibu. Bonus sponsor 12.400.000 dan bonus pasangan itu totalnya adalah 155 juta. Itu dari bonus priority. Akhirnya saya beli Pajero. Kenapa? Pajero ini adalah modal saya untuk menjalankan bisnis ini. Gitu. Jadi bersusah-susah dulu tuh. Saya juga naik motor dulu, naik busway dulu, naik gokar dulu ya. Itu selama 4 bulan saya ngejar dari motor ke mobilio, itu saya jalankan. Kenapa? Karena target saya di sini kan bukan motor, bukan mobilio, tapi luxury. Ya, dan saya harus membantu sebanyak-banyaknya tim di bawah saya untuk mendapatkan reward. Ya, jadi di sini itu Bapak Ibu tergantung kita mau kemana. Ya, tergantung mau berhenti. Kalau berhenti itu pasti ketinggalan jauh. Nah, luar biasa ini saya alhamdulillah sekarang SSW 33 nih sudah mandiri gitu ya, lagi belajar mandiri, lagi saya pelan-pelan saya bimbing, dan alhamdulillah Bu Sari kemarin selama 2 bulan saya bantu, benar-benar saya fokus. Ayo Mbak Sari. Kenapa? Karena kalau kita udah dapat prestasi di sini, itu orang baru melek. Gitu. Ya, orang baru melek. Kenapa? Jadi jangan lama-lama Bapak Ibu. Jangan lama-lama, karena kan ini untuk kebaikan. Biarin aja, saya mah tenang aja, santai aja. Enggak begitu. Kita waktu terus berjalan. Ya. Sementara kalau gitu ya udah mendingan nggak usah dijalanin bisnisnya. Gitu. Karena bisnis ini butuh apa? Fokus aja kok, fokus. Ya. Ini Bapak Ibu, priority ini adalah bonus aja Bapak Ibu dari Allah. Bonus kepada orang-orang yang istiqomah, bonus kepada orang-orang yang mau berproses. Ya, bonus kepada orang-orang yang mau berjuang. Ya, ini saya saksi dari perjalanan perjuangan dari Ibu Nur Laila Sari. Ya, saya selalu dampingi, saya selalu gandeng pada saat beliau galau, pada saat beliau jatuh. Ya, kalau salah aja sedikit itu fatal akibatnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang punya mitra yang semangat, ayo dibantu. Nah, alhamdulillah Allah kasih keajaiban Bapak Ibu. Enggak tanggung-tanggung, kemarin dari poinnya 100 berapa terakhir itu 145. Iya 155. Ya. 155 alhamdulillah dalam waktu hitungan jam Bapak Ibu. Langsung dapat priority, itu langsung tembus mobilionya. Ya. Jadi apapun bisa terjadi Bapak Ibu. Apapun bisa terjadi di sini
Yang penting kita berbaik sangka kepada Allah, terutama kepada Allah, Bapak Ibu. Mungkin Allah belum ngasih sekarang, besok, mungkin nggak besok, besok lusa, terus aja gitu ya. Kemudian, nah ini paket priority ini Bapak Ibu, ini luar biasa. Ini Bapak Ibu, kalau kita ketemu sama orang yang finansialnya kuat, Bapak Ibu harus mengajak ini, Bapak Ibu harus pede menyampaikan. Saya kadang-kadang bingung, ini orangnya udah banyak uang, kenapa belum masuk priority? Nah, jadi penyampaian kita juga harus meyakinkan gitu, meyakinkan terutama kepada perusahaan ini gitu. Di luar itu banyak sekali orang yang uangnya banyak, bingung mau diapain. Banyak sekali investor mau usaha apa ya saya, itu banyak banget Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau udah masuk priority ini, saya udah ngomongnya bukan ngomongin hutang lagi. Walaupun dia udah punya hutang seumpamanya, tapi yang namanya orang kaya biasanya nggak mau disinggung-singgung masalah hutangnya gitu ya. Itu nggak apa-apa lah urusannya. Iya, yang penting nih Pak, ini adalah bisnis yang bagus sekali. Jadi pada saat saya sampaikan itu, ya benar-benar bersemangat Bapak Ibu, benar-benar menggebu-gebu. Nah setelah itu, kalau dia udah oke, udah transfer, itu udah tuh jangan digosok-gosok lagi, Bapak Ibu cepet-cepet ngomongin ya apa, jangan apa istilahnya, jangan di follow up lagi gitu ya. Begitu udah transfer, oke Bu, udah transfer, oke, yaudah saya proses. Itu saya biasanya saya langsung registrasikan beliau di depannya. Jadi saya langsung input registrasi. Nah pentingnya Bapak Ibu ini harus belajar nginput sendiri ya. Jadi kelihatannya kita profesional. Oh ini Bu sudah terdaftar ya di registrasi, karena beliau juga kan mengeluarkan uang sebanyak itu kan harus ada pembuktian gitu ya. Setelah itu udah transfer. Nah, udah setelah itu, udah Bu, selamat datang di PTB, selamat bergabung. Insya Allah semampu saya akan bantu sesuai dengan kemampuan, dan yang penting kita sama-sama bergandengan tangan. Jadi di sini nggak ada istilahnya yang passive income ya, kata Pak Haji Febrian juga. Jadi harus dijalankan gitu ya. Setelah masuk priority ini harus dijalankan, mau seperti apa. Itu ibaratnya kalau kita punya Indomaret, kalau Indomaretnya tutup kan nggak berjalan, kita nggak mendapatkan penghasilan gitu. Tapi harus dijalankan. Nah, tapi dijalankannya di sini dipermudah, simple. Sistemnya sudah ada. Jadi tidak usah bingung, saya harus kemana, saya harus ngapain, nggak usah. Tinggal ngikutin aja, ngikutin petunjuk peta. Makanya di seminar itu selalu dikeluarkan slide sama Abi itu, dari Pak Haji Adnan Haris, itu ikutin peta. Ya, ikutin peta aja. Jangan leadernya ke sini, dia ke sana. Itu nggak nyampe. Itu udah terbukti. Saya membuktikan sendiri. Saya ikutin apa kata Umi Kalsum, saya ikutin kata Umi Elis. Ya, nah sekarang saya aplikasikan kepada mitra-mitra di bawah saya ya. Nah sekarang Mbak Sari sudah membuktikan ya, pelan-pelan Mbak Sari sudah pintar, presentasi sudah luar biasa. Ini lagi belajar juga presentasi untuk priority. Nah kemudian Bapak Ibu, itu jam terbang kita juga mempengaruhi ya. Jadi semakin sering kita presentasi, semakin sering kita ketemu orang, semakin sering kita mendapatkan penolakan-penolakan, itu kita akan semakin pinter. Saya juga nggak pinter Bapak Ibu, saya nggak bisa ya. Tapi saya lakukan lagi. Karena menurut penelitian itu seseorang gitu ya, itu kalau dia udah luar biasa itu dihitung jam terbangnya minimal 10.000 jam terbang. Nah kita berapa gitu ya. Nah yang 10.000 itu juga harus ada perubahan dari presentasi ke 1, ke 2. Oh mungkin ini kenapa saya nggak closing, oh mungkin kurang ini, oh mungkin kurang ini gitu ya. Besoknya kita ulangin lagi, besoknya kita ulangin lagi gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus sering presentasi. Presentasi kan Abi sama Umi sudah bilang itu kita minimal sehari 10 kali presentasi, 10 orang. Saya lebih Bapak Ibu ya. Kalau saya prospek di DKI itu sehari itu bisa 30 orang, 40 orang. Jadi saya tuh sampai suara saya kadang-kadang serak,
sampai capek gitu, kelelahan. Nah, itu memang itu untuk ngelatih dan nggak apa-apa mau closing mau enggak itu nggak apa-apa karena itu kan bukan urusan kita ya. Nah, jadi jam terbang itu penting. Nah, sekarang kita pengen dapat priority tapi kita nggak pernah presentasi ke orang, ya gimana mau dapat priority? Terus kita nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu hitung-hitungannya berapa. Ya, begitu ditanya itu langsung mandek. Nah, orang mau closing pun jadi bingung, ini kemana sih arahnya itu. Tapi kalau kita menyampaikannya dari A sampai Z sampai selesai, begitu dia nanya apa kita bisa jawab. Begitu dia nanya apa kita bisa jawab. Ya, kan di ABI sudah ada tuh ya kemahiran ya, kemahiran presentasi, kemahiran product knowledge. Nah, itu setiap minggu kan kita selalu ada ya. Jadi Bapak Ibu luar biasa, ini adalah kesempatan untuk percepatan nih yang belum mendapatkan mokes ya, yang sedikit lagi mendapatkan mobilio, itu Bapak Ibu bisa menawarkan paket priority. Ya, boleh nanti dicari banyak banget orang yang usahanya lagi galau. Nah, ini adalah usahanya jelas, hitung-hitungannya jelas. Apa yang akan kita dapat jelas. Semuanya jelas Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, ini kan udah jelas. Oh, ini sorry yang lama ya. Nah, ya, ini lanjut lagi. Saya sampai jam berapa ya? Nih, kita ngobrol-ngobrol aja lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah sharing dari saya. Sedikit ini proses selama saya di sini dari 2001 ya, dan jadi 2001 bulan Juni saya bergabung di sini. Nanti Juni 2023 itu saya udah 2 tahun. Mudah-mudahan sih saya targetnya itu saya sudah luxury ya insya Allah, karena memang di sini tuh harus punya target Bapak Ibu. Kalau nggak punya target bingung ya. Yang satu itu punya keyakinan. Bapak Ibu harus punya keyakinan. Yakin nggak saya di sini bisa sukses? Ya. Yang kedua, Bapak Ibu punya tujuan. Tujuannya mau kemana? Gitu. Kalau tujuannya ke Bandung, ya berarti ngikutin mapnya Bandung. Jangan tujuannya ke Bandung, tapi mapnya ke Banten. Nah, kan nggak nyambung ya, bertolak belakang. Nah, kemudian yang ketiga punya ada tindakan. Jadi Bapak Ibu harus ada tindakan. Pengen ke Bandung tapi diem aja. Nggak bergerak. Ya nggak bakal nyampe. Akhirnya udah bulan ke bulan ganti. Udah mau tahun 2023 lagi. Belum ganti selempang. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti tahun 2023 udah ganti selempang semua. Nah Bapak Ibu harus pede gitu loh. Pokoknya intinya Bapak Ibu harus pede. Jadi jangan sampai orang lain tahu, apalagi memperlihatkan kita itu apa ya, rendah gitu. Maksudnya agak merendahkan diri. Nah itu Bapak Ibu harus pede karena ini adalah bisnis yang kepercayaan ya, bisnis manusia gitu, bisnis kepercayaan. Jadi yang pertama dilihat sama mereka itu adalah kita, bukan PTBS. Kan mereka nggak tahu PTBS, mereka ngelihatnya kita seperti apa, cara berbicara kita, terus cara kita menyampaikan, terus cara kita ngobrol dengan mereka gitu. Jadi Bapak Ibu memang yang harus juga di-upgrade ilmu pengetahuan kita gitu ya, diperbesar wadahnya, terus ilmu kita juga harus bertambah gitu, berubah. Jadi jangan sampai seperti handphone Nokia. Nah, sekarang kan udah pakai Android semua ya. Nah, jadi kalau kalau mindset kita masih seperti handphone Nokia, itu lama-lama akan punah. Betul nggak? Sekarang kan udah nggak ada yang pakai handphone Nokia. Jadi sekarang udah pakai Android semua, udah keren semua ya. Udah bisa ada kamera, ada video, terus udah bisa WA. Dulu kan nggak bisa ya, hanya Nokia aja. Nah sama, kalau pemikiran kita, mindset kita nggak berubah, nah Bapak Ibu maka akan tergerus. Maka Bapak Ibu akan punah, akan begitu aja.
Ya, jadi harus mau belajar kepada siapapun, baca buku, baca YouTube gitu ya. Karena orang sukses itu berproses, bukan instan. Semuanya ada polanya gitu ya. Gagal juga ada polanya, sukses juga ada polanya. Nah, terus jangan lupa kita minta pertolongan hanya kepada Allah, Bapak Ibu ya. Jangan bergantung kepada manusia. Karena kalau kita bergantung sama manusia itu adalah sakit hati yang disengaja ya. Jadi pada saat mau prospek itu Bapak Ibu sholat hajat dulu atau sholat taubat 2 rakaat, minta ditemenin sama Allah, dan setelah itu kita berpasrah diri. Jadi mau sukses mau closing mau enggak itu adalah ranahnya Allah, bukan ranahnya kita. Jadi jangan ngotot juga, wah ini harus begini, jadinya stres ya, stres nggak nyampe. Kalau udah stres Bapak Ibu, kita ngomong sama orang itu ngelantur. Tapi kalau kita fokus, nggak stres, pikiran kita tenang, hati kita tenang, itu kita ngomongnya juga enak. Nah, berasa, Bapak Ibu jangan salah ya, mereka itu merasakan getaran hati kita itu berasa ya. Pernah nggak Bapak Ibu lagi prospek, terus orang itu responnya nggak enak, berasa kan ya, dari matanya juga berasa, itu dari gerak-gerik tubuhnya juga berasa gitu ya. Bahkan waktu itu saya pernah diusir lah lagi presentasi begini, baru aja presentasi pakai papan tulis. Nah, kalau saya kan Bapak Ibu, saya selalu bawa papan tulis ini ya. Jadi ini luar biasa nih papan tulis, murah harganya karena dulu saya ngikutin leader saya Umi Kalsum. Jadi pertama saya belajar pakai papan tulis ini udah menghasilkan 1 Pajero Bapak Ibu ya. Nah, ini saya bawa-bawa, ini mau saya presentasi kepada siapapun saya bawa, mau kepada Pak Bupati, mau kepada wali kota, ini saya bawa-bawa. Saya bilang, Pak, saya izin pakai ini ya, karena supaya lebih jelas saya jelaskan menjelaskannya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini alat-alatnya juga disiapkan ya. Nah, kemudian ya Bapak Ibu jangan lupa itu yang selling kit, yang buku itu harus dibawa-bawa. Takutnya Bapak Ibu itu hitung-hitungannya lupa ya. Nah, bisa melihat di buku ya, buku company profile sama produk ya. Kemudian nah tadi saya tuh tadi juga pagi saya closing on the spot ya, paket reguler menuju priority. Akhir bulan ini beliau mau priority ya. Kenapa? Karena ya sebetulnya ini nggak ada resiko gitu. Kalaupun dia mau ambil paket priority nggak ada resiko. Sekarang kalau kita nyimpan uang di bank kayak tadi yang saya bilang, itu nggak jadi apa-apa uangnya. Nah, tapi kalau kita coba di sini, itu insya Allah akan berkembang ya, dengan kita mohon sama Allah, minta dibimbing sama leader, terus ada di sistem, itu insya Allah akan nyampe. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu doain saya, insya Allah saya pengen awal Januari saya udah tembus Pajero Bapak Ibu ya, insya Allah ya. Oke Bapak Ibu, nah ini ada sedikit sih dari saya. Nah ini ya, saya ada sedikit materi. Jadi tadi yang saya bilang, apa yang kita pikirkan Bapak Ibu itu akan menjadi tindakan kita. Nah, tindakan kita akan menjadi kebiasaan. Kemudian kebiasaan kita akan menjadi karakter. Kemudian karakter itu akan menjadi nasib Bapak Ibu. Nah, nasib Bapak Ibu sekarang itu berawal dari pikiran. Berawal dari pikiran Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita berpikir susah nggak bisa, sekarang dibilangnya multi level, dibilangnya ini, nah itu akan menjadi nasib Bapak Ibu. Maka akan susah. Saya nggak pernah bilang susah. Saya nggak pernah saya bisa gitu ya. Jadi itu langsung masuk hormon-hormon dalam tubuh kita itu beda gitu ya. Hormon itu langsung masuk, hormon positif itu dalam tubuh kita itu akan menarik rezeki juga Bapak Ibu, akan menarik ya. Jadi orang-orang nanti yang satu frekuensi dengan kita, orang-orang yang yang punya karakter baik itu akan datang sendiri kepada kita. Ya baik, ini saya buka untuk sesi tanya jawab ya, karena udah jam 21.16.
tanya jawab dan sharing ya. Mungkin Bapak Ibu mau sharing karena mohon maaf saya ilmunya juga masih segitu-gitu aja Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya ya, berdasarkan apa yang saya pahami, apa yang saya lakukan di lapangan, dan Bapak Ibu mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman, kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan apa yang Bapak Ibu impikan semua. Ya baik. 50. Iya, kita buka untuk sesi tanya jawab. Silakan Bu Neti. Ya, Baik, tanya terima jawab. kasih Bu Rika. Kita kasih kita leader kita yang luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Rika yang sudah memberikan pencerahan. Semoga kita bisa mengikuti jejaknya Bu Rika. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Semoga kita semua bisa mendapatkan priority itu. Amin. Kalau Amin. basic, Ya Allah. Amin ya Allah. kata Bu Rika, kalau basic itu cuman icip-icip. Semoga icip-icip kita berpindah ke priority semuanya. Dan teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di grup ini, semoga mulai besok, mulai hari ini nih, kita mendapatkan priority terus. Amin. Kita akan ikuti jejaknya Bu Rika. Dan Amin. Bu Rika memang saya akui luar biasa perjuangannya, luar biasa banget, dan kita belum bisa melakukan seperti Bu Rika karena kita ada ada kerjaan yang bercabang gitu ya. Jadi fokusnya itu cuma bisanya di sela-sela istirahat, di sela-sela hari Sabtu dan Minggu gitu. Mudah-mudahan kita diberikan jalan, semua yang ada teman-teman kita, saudara-saudaraku yang di Zoom sekarang ini dan VIC 1 sampai 33 sekarang ya. Mudah-mudahan kita diberikan jalan untuk mendapatkan priority untuk yang sebelumnya kita dapatkan. Dan Bu Sari, saya juga kaget di kemarin ini, saya merinding tengok Bu Rika. Priority ini gimana caranya ini bisa priority terus menerus gitu kan. Alhamdulillah kita beranjak dan berawal dari setelah Bu Rika, pengalaman Bu Rika yang disampaikan ke kita. Baik, sekarang kita akan buka di forum diskusi. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya ke Bu Rika atau mau sharing boleh, silakan kita tampung. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan kayaknya Mbak Bu Neti di chat. Di chat ya? Iya. Iya. Saya bacakan ya Bu Rika. Ya. Ya, ada pertanyaan di chat ini dari Ibu Mega SSW 30 ya? Iya. Oh, ini bukan pertanyaan. Ini ya. Iya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu Rika, Masya Allah luar biasa. Saat presentasi pembahasan ribanya dibahas atau bagaimana? Nah, ditanya nih. Kan orang juga menanyakan terkait dengan riba gimana. Silakan Bu Rika. Iya, baik. Selamat malam Mbak Bu Mega dari Pekanbaru, Masya Allah, SS30 luar biasa. Terima kasih untuk apresiasinya. Jadi untuk pertanyaan saat presentasi pembahasan ribanya dibahas atau tidak ya. Jadi kalau riba itu dibahas di awal, Mbak Bu ya. Karena kan kita memperkenalkan diri dari komunitas anti riba, dari sahabat karib, tetap itu harus di awal ya. Karena biasanya orang tertariknya itu justru pada saat wah dari komunitas anti riba gitu. Nah, bagaimana sih, apa aja sih kegiatan di komunitas anti riba ini gitu. Nah, kita tetap sampaikan pada saat di awal perkenalan, memperkenalkan diri saya dari komunitas anti riba, saya sebagai penggiat anti riba. Seperti itu ya. Nah, setelah itu memperkenalkan diri. Nah, di sini tugas saya adalah membantu teman-teman saya, membantu umat untuk terbebas dari utang dan riba. Gitu. Jadi kita dengan PD-nya justru di awal itu disampaikan dari komunitas anti riba. Seperti itu, Bu Mega. Baik, mudah-mudahan terjawab. Mungkin Ya, itu. terima kasih Kak. Iya, sama-sama Bu Mega. Iya.
Ya, Gimana Bu Mega, udah terjawab kah pertanyaan Bu Mega, apa masih belum puas? Udah, tapi kemarin tuh kami berpikir gini juga Bu, saat kita Ega kan juga sesuai dengan langkah-langkah yang diajarkan dari funder, dari kita dari komunitas anti riba, kita dari SSW, kita dari PTB, baru penjabarannya. Tapi ada juga nih, ada mungkin calon mitra yang mungkin masih alergi ya dengan riba. Nah itu mungkin kita perlu trik lah, trik yang gitu. Mungkin ada Kak Rika mungkin ada mengalami juga mungkin di lapangan karena beliau 100% saya lihat itu full juga di lapangan. Ada triknya nggak Kak? triknya ya untuk tadi apa namanya untuk yang kalau mitranya itu masih Alergi lah. alergi dengan riba. Masya Allah, ya kita kasih pemahaman kepada beliau kalau dosa riba itu seperti apa gitu ya. Nah kalau saya biasanya saya cerita tentang pengalaman saya Bu. Pengalaman saya Bu, ini akibat dosa riba itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian sebetulnya mungkin bukan alergi ya, kadang-kadang kan gengsi ya, orang itu kan gengsi untuk mengakui gitu. Nah, kita memang di situ butuh untuk menggali beliau itu supaya kena beliau, oh iya ternyata benar ya gitu. Nah, tapi mungkin biasanya sih dibalik gengsinya itu sebetulnya dalam hatinya itu mengakui gitu. Kemudian jadi gini, untuk presentasi yang pembahasan riba itu tetap kita buka di awal ya, kita pengenalan. Nah, terus setelah itu kan kita lihat responnya. Nah, kalau seumpamanya dia sudah alergi atau dia dengan pemahaman sendiri, biasanya sih saya nggak ngomongin riba lagi. Gitu. Jadi nanti kan ya udah nggak ngomongin riba lagi, apalagi kita tahu potensinya dia udah banyak uang. Saya juga pernah seperti itu. Oh ya jangan ngomongin riba Pak, Bu gitu kan. Akhirnya nanti kalau kita tempalin lagi, dibalas lagi, nanti akhirnya akan debat gitu ya. Debat. Jadi oke lah Pak, sekarang kita bicara bisnis aja. Nah langsung kita ngomongin bisnis. Kita bicara bisnis nih Pak. Nah, bisnis ini seperti ini. Nah dijelaskan tuh gitu. Karena Ega pernah menghadapi ya memang sih mungkin ilmunya tinggi, terus dia udah makan asam garamnya lah di penjualan pupuk katanya kan. Terus dia juga ngaku haji gitu. Terus saat kita singgung riba itu dia nggak terima gitu Kak. Terus ternyata ada omongan setelah itu ya mungkin saya sepintas ternyata mereka ini lagi persiapan pembelian lahan. Nah ujung-ujungnya mau diinin ke bank gitu. Nah disitulah kami sempat agak menahan pembahasan riba itu, tapi ada mungkin adalah 40% udah kesampaikan gitu. Tapi ya gitu yang mungkin mereka nggak mau mengakui atau kalau Ega lihat sih dari egonya masih tinggi. Iya, ya Bu Mega memang ini kan akibat dari dosa riba itu kan luar biasa ya. Jadi memang ada beberapa orang yang belum dapat hidayah gitu ya. Nah biasanya mereka itu yang belum pernah dijatuhin gitu sama Allah gitu, istilahnya dijegal gitu ya. Nah biasanya orang yang sudah berpengalaman, iya Bu, saya merasakan dari riba itu dampaknya buruk gitu. Nah mungkin mereka itu belum menyadari Bu. Itu biasanya pelan-pelan kita nggak bisa langsung lawan seperti itu, nanti malah jadi ilfil ya. Nanti ya ilfil. Sebetulnya kan memang udah jelas sebetulnya kebenaran itu kan, dosa riba itu kan seperti apa, itu adalah kebenaran gitu ya. Tapi tidak mungkin kita langsung menyampaikan kebenaran itu. Kadang-kadang orang ada yang menerima kebenaran, ada yang tidak mau menerima kebenaran gitu. Nah itu di next aja.
biasanya nanti dibahas lagi pada saat ketemu itu ngomongin yang lain dulu. Iya, Kalau saya iya. ngomongin yang lain dulu, nggak ngomongin riba, ngomongin yang lain dulu supaya gimana dia senang dulu sama kita nih ngobrol gitu ya. Iya. Makanya kan memang di bisnis ini kan sebetulnya kan bisnis kepercayaan. Kenapa sih sampai orang itu mau gitu ya join, mau pakai priority karena dia percaya sama kita dan dia merasa happy. Dia merasa happy, dia merasa yakin, dia agak merasa percaya, dia merasa oh ini nih bisa awal mula saya berbisnis dengan orang ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia memang ini dengan riba ya tugas kita adalah menyampaikan. Karena kan memang tidak bisa kita merubah orang, itu tidak bisa. Jadi tugas kita hanya menyampaikan kebenaran ya. Setelah itu kita serahkan aja sama Allah. Nah, kalau memang beliau belum mau, kita bahasnya yang lain. Mungkin setelah beberapa hari kita tanya, terus cari kesamaan lagi, terus ngomongin keluarga atau ngomongin apa, seperti itu. Itu mungkin ada satu lagi, Kak. Jadi Kak, pengalaman kemarin kan ikut seminar di Pekanbaru. Ya. Sementara kita seminar kita tuh memang mengemukakan apa visi dan misi perusahaan PT Besgo Berkah No Riba. Tapi saat Ega kan juga ngundang ada yang baru bergabung, ada yang sama sekali yang belum bergabung kemarin itu. Cuman seminar mereka itu jauh dari kata-kata Go Berkah No Riba itu. Jadi semata-mata hanya bisnis, sampailah ke ya terdengarlah di kuping, apa nih katanya, ini cuman ini hampir sama aja dengan MLM lain gitu. Nah, satu sisi juga sempat sharing dengan Kak Miftah, Kak, kayaknya ilmu kita kalau kita ajak tim kita masuk ke bergabung dengan tim lain kayaknya jauh gitu. Jadi minimal juga mungkin memaksimalkan pertemuan khusus di SSB karena ilmu kita tuh udah lengkap sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Nah, kita udah mengencarkan nih Go Berkah No Ribanya. Ternyata di lapangan itu benar-benar ya kayak di sini ada yang jual beli putus, ya kayak bisnis monkey bisnis yang dibahas sama Bapak Febrian kan. Nah, di situ banyak terjadi di sini kami. Jadi harapan kan nanti mungkin lebih membesarkan seminar atau pertemuan khusus aja dengan SSW, gabung sama tim yang lain. Gitu. Karena udah beda pola kemarin itu Kak, doanya aja nggak ada, terus pembukaannya langsung aja gitu. Terus kalau dari kehadiran Pak Adanaris itu seharusnya kan dengan dia kan founder Sahabat Karib. Ternyata yang dibahas itu hanya poin-poin gitu. Itu aja. Pengalaman bergabung dengan tim yang lain. Jadi, ya Allah kok jauh banget gitu Kak. Itu aja Kak Rika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Mega, terima kasih Bu Mega. Mbak Rika, ini ada satu lagi nih, ada yang angkat tangan ini kayak dari Miftahul Jannah. Bu Haji Miftahul Jannah, silakan. Monggo. Ya, Miftah. Wah, calon peraih Mokes nih, bentar lagi. Suaranya ya Mbak Miftah ya? Suaranya kedengeran? Lagi suaranya ini nggak jelas. Ini kurang jelas atau udah? Oke, silakan. Ada suara kerusuk-kerusuk itu Teh Miftah. Mungkin ada HP dijauhin dulu deh. Ya, silakan Mbak Miftah, silakan. Ini kita prospek orang. Putus nih Bu. Maaf Mbak Miftah, suaranya nggak jelas. Nggak kedengeran suaranya Teh, punten. Kayaknya Mbak Miftah di jalan apa di mana ini?
Di rumah sih kayaknya, Bu. Oh, Kipas kali kipas. ya. Ya, Teh Miftah. Maaf, mungkin tanya suaranya lagi diperbaiki dulu nih. Silakan kalau yang lain masih ada yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau berbagi pengalaman, silakan. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing-sharing nih. Pasti Bapak Ibu nih ilmunya lebih banyak lagi. Itu ada suara itu ya, gemuruh. Iya, dari Wajib Miftah itu. Yang lain ayo sharing atau Ayo mau biar tanya. dapat luxury, biar dapat priority tiap hari. Kayak Bu Rika. Silakan Mbak Miftah, udah bisa suaranya udah bisa. Silakan Mbak Miftah. Coba sudah bisa, sudah jelas belum? Sudah, silakan. Udah. Oke. Jadi Teh, minggu kemarin itu Miftah prospek. FAST-nya sangat tinggi. Beliau seorang dokter. Nah, suaminya juga TNI bintang 3. Beliau dahulu pemain MLM. Sampai kejual rumahnya, tidak ada reward satupun yang diraih. Jadi ada sedikit trauma lah gitu. Tapi ada ngobrol, kita sampai udah deket. Ada satu hal yang dia bilang, kalau kayak kecantikan sama herbal itu banyak saingannya, tapi saya suka di pupuknya. Oke, berarti building need-nya udah dapet. Nah terus besok beliau ngechat Miftah nih tadi malam. Miftah, saya akan merapat ya ke GWS. Oh iya Bu, di-share udah. Nah gini Teh, pernah Miftah dapetin orang calon priority, tapi endingnya kok malah ambilnya reguler gitu ya. Nah ini jangan sampai keulang lagi seperti itu. Dengan pengalaman Teh Rika, sudah Miftah lakukan SOP-nya ya, dalam artian FAST-nya memang sangat bagus, Miftah juga silaturahim, orangnya juga sudah akhirnya akrab, besok mau merapat ke GWS, nah ini jangan sampai akhirnya nanti turun gitu ya. Teh Rika, trik apa nih yang bisa Miftah pakai untuk besok di GWS bertemu beliau, sampai akhirnya beliau greget ditembak di prioritinya. Itu aja Teh. Iya. Oke, makasih. Ya, baik. Iya. Jadi mau pernah kejadian mau ambil priority malah ambil reguler ya? Ya, pernah kejadian itu. FAST-nya bagus, tapi memang nggak sebagus yang besok datang. Tapi kan intinya awalnya udah di priority, malah ambil reguler akhirnya. Nah, Bu Miftah, berdasarkan pengalaman itu ditanya nggak, kenapa Bapak atau Ibu nggak jadi ambil paket prioritinya sekarang gitu? Gini Teh, waktu itu beliau kan sudah pensiun, terus sekarang hanya mengajar, yang notabene-nya pendapatannya juga tidak terlalu banyak. Sehingga dana pensiunnya dia ketakutan gitu, kayak ketakutan. Padahal Miftah itu udah menjelaskan bahwa priority itu luar biasa. Konsepnya dikasih tahu semuanya. Tapi jadi ada ketakutan kalau bisnisnya kurang, karena dia juga pernah pemain juga di MLM. Jadi belum melangkah udah ketakutan. Akhirnya ngeper, ya udah aku ambil reguler aja gitu kemarin. Oh ya. Nah, Bu Miftah nanti ceritakan kalau seumpamanya, mudah-mudahan jangan terjadi. Jadi Bu Miftah harus persiapkan kenapa sih bedanya tadi ya pengambil reguler sama paket priority. Karena kita suatu saat nanti itu harus priority juga kan? Harus upgrade priority. Nah, kalau memang udah ready dananya, kenapa enggak sekarang aja gitu. Jadi bilang Bu Miftah, nanti saya bantu Ibu pun juga enak Bu, saya bantunya. Jadi itu poinnya tuh masuk semua ke hak usaha Ibu. Nah, perbedaannya kalau Ibu upgrade lagi, itu bisa kehilangan poinnya banyak. Bisa kehilangan poinnya banyak, dari satu poin itu kan nilainya lumayan tuh. Ya, hitung-hitungannya itu ada di ABI itu saya juga ada buku.
Nah, jadi ceritakan gitu. Kalau memang sudah niat ambil priority, terus tiba-tiba reguler, ya kenapa nggak langsung priority aja kalau memang ada uangnya. Kecuali kalau memang nggak ada uangnya ya, beda lagi kalau nggak ada uangnya. Nah, jadi keunggulan priority tadi Bu Mita terus ceritain keunggulan priority dan lihat nanti pada saat mendapatkan reward. Jadi seperti Abi dan Umi. Jadi kita duplikasi Abi dan Umi. Kenapa sih Abi dan Umi dapatnya nggak lama langsung mau Pajero kedua, Pajero ketiga, Pajero kelima sampai ke luxury. Nah itu kerjanya capek. Ibaratnya 1-2 pulau terlampaui ya kerjanya sekali tapi sekali dayung tapi 1-2 pulau terlampaui. Nah sekarang fokuskan jika ibu ajaknya gini, yuk Bu fokus yuk sama saya selama 3 bulan. Kalau kita fokus 3 bulan, 4-5 bulan, minimal maksimal 7 bulan, ibu saya bantu dapat mobilio. Jadi yakinkan itu untuk keuntungan beliau. Ibu nanti ibu yakin nggak? Ibu nanti 7 bulan di sini saya bantu ibu dapat mobilio. Jadi memang untuk tekanan seperti itu harus gitu ya. Kalau dia sudah sayang banget kalau udah dia reguler terus tiba-tiba kalau dia ambil priority terus tiba-tiba reguler ya. Karena berdasarkan pengalaman saya juga gini Bu Mita. Kalau dia sudah mau ambil priority itu saat itu harus langsung dia ambil priority. Kalau berubah hari, berubah waktu, berubah jam itu akan beda. Nah, kita nggak tahu apa yang masuk ke dalam pikirannya dia kan, mungkin dia ngobrol sama keluarganya, ngobrol sama temennya gitu, dan sehingga masuklah aura-aura negatif. Jadi pengalaman saya juga kemarin gitu kan, dia udah ambil priority terus tiba-tiba dia hanya transfer 10 juta. Nah saat itu kita harus langsung gitu. Jadi jangan nunggu oh iya Bu besok enggak. Jadi ibu udah priority aja Bu. Jadi ibu tugas kita kan mengajak, ayo Bu, ibu udah priority aja Bu. Kenapa jadi reguler? Kan saya mau bantu ibu. Jadi saya mau bantu ibu untuk ibu dapat reward di sini, untuk ibu dapat penghasilan. Itu uang ibu, insya Allah Bu akan balik Bu kalau kita menjalankan. Karena kan ini bukan trading, bukan judi, bukan investasi, ini usaha real dan semuanya sudah jelas di PTBS ini akan mendapatkan, cuman waktunya. Nah saya pengen bantu ibu nih. Itu seperti itu Bu Miftah. Jadi kalau bisa sih saat itu juga kalau dia udah mau ambil priority harus segera priority karena orang kadang-kadang jangan dikasih banyak pilihan gitu. Jadi ambilnya udah ibu ambil priority gitu. Gitu. Seperti itu. Jadi langsung ditergep aja Bu Miftah. Jadi jangan nunggu kalau seumpamanya dia memutuskan udah priority terus tiba-tiba dia reguler nih. Nah, itu Bu Miftah harus langsung sampaikan saat itu juga prioritinya gitu. Jadi jangan ditunda-tunda. Karena saya juga ada beberapa sih yang mau ambil priority terus tiba-tiba ambil reguler. Nah, itu kalau nunggu hari lagi, istilahnya udah basi gitu ya. Udah basi, itu beliau itu memang apapun bisa terjadi di luar sana kan. Karena banyak informasi, banyak pertimbangan gitu. Melangkah aja nih, melangkah keluar rumah, kita habis presentasi di rumahnya, di dalam, terus tiba-tiba melangkah keluar itu tiba-tiba bisa berubah Bu Miftah. Berubah langsung ada pikiran apa gitu kan, itu namanya setannya langsung masuk tuh gitu. Seperti itu. Jadi memang kalau udah kayak gitu antisipasinya dari sekarang Bu ambil priority ya gitu. Langsung begitu ini langsung suruh priority aja langsung. Karena kalau secara FAST-nya bagus udah gitu. Sarankan untuk ambil priority dan kalau beliau mau nggak jadi ambil priority itu harus Bu Miftah harus dorong lagi supaya priority gitu Bu. Menjawab nggak? Jawab. Gimana? Teteh Mita gimana? Insya Allah terjawab ya. Iya, kalau nggak terjawab ini mohon maaf. Kalau nggak terjawab bisa dijapri nanti. Iya, kadang gini Bu Miftah, kadang kan gini ya, orang itu kan ada mood-moodnya juga Bu Miftah, ya, ada moodnya, kadang
ada apa lagi happy. Nah, kita memang harus paham nih. Nah, pada saat nanti di seminar itu sebetulnya diajak seminar itu saat yang tepat, maksudnya dalam kondisinya udah bagus banget gitu, situasinya bagus, kondisinya bagus, udah langsung kalau bisa Ibu transfer sekarang, ya itu penting tuh, transfer sekarang ini nomor rekening saya gitu ya, langsung jangan nunggu nanti apa gimana. Kalau saya kemarin saya mau jual emas tuh, ayo sama saya jual emasnya, karena kita memang pede, ini emang buat kebutuhannya dia bukan kebutuhan kita, jadi memang harus didorong gitu. Bukan kalau kita berpikir oh ini untuk keuntungan saya, nah nanti akan serba nggak enak. Begitu beliau bilang saya nggak jadi ambil priority, ambil regular, itu kita langsung aduh gitu, kecewa. Nah tapi kalau kita berpikir itu untuk kebutuhannya dia, kita akan semangat lagi mendorong, ayo Bu, ini kan buat Ibu. Pokoknya Bu Miftah udah keren lah kalau untuk menjelaskan priority, ini kan buat Ibu, ini buat ini, buat kebutuhan Ibu nanti di hari tua, apa namanya, untuk apa potensi rezekinya juga bagus. Seperti itulah Bu Miftah ya. Jadi didorong aja, didorong biar cepet prokesnya. Biar cepet prokesnya. Jangan ngerasa nggak enak kalau udah begitu dia turun. Itu Bu Miftah dorong lagi. Karena kalau nggak gitu kita nggak nyampe-nyampe Bu Miftah. Ya. Iya, harus begitu. Harus nekat. Makasih Teh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti intinya harus nekat ya, Bu Rika ya? Iya Bu Neti, Nah. ini Bu Neti juga harus lari nih biar mokesnya. Aduh saya Wah, gemes nih. lari terus Bu Rika, tapi larinya belum kencang. Ini Bu Neti banyak relasi tuh ya, karena kan memang Bu Neti ini tuh untuk program pensiun ya. Yang terjadi setelah pensiun itu adalah bukannya kebutuhan kita itu bukannya berkurang, malah bisa 3 kali lipat dari pada saat waktu kita masih produktif. Nah jadi memang untuk ini tuh program priority ini adalah untuk dana pensiun. Sekarang kan contoh pensiun 3 tahun sampai 5 tahun lagi, ini tuh bisnisnya udah berkembang gitu loh. Nah kan kita belajar sekarang, pelan-pelan belajar. Kita ajak beliau untuk belajar bisnis, yuk Pak belajar bisnis sama saya di PT BEST, belajar bisnis. Nah nanti pada saat Bapak pensiun ini sudah berkembang. Nah ini kan bukan simsalabim abrah katabrah yang langsung dapat gitu, tapi ini proses gitu. Nah dan di sini juga memang perlu keyakinan kita sendiri, perlu tadi kepercayaan diri. Nah nanti biasanya Bu, kalau kita udah dapat reward, kalau kita udah dapat bonus-bonus dari PT BEST, itu kita lebih pede gitu prospek sama orang, kita lebih pede untuk mendorong orang, apalagi kalau udah sekali aja closing priority itu akan lebih pede. Oh ternyata begini ya closing priority, dapat bonus 12.400.000, dapat bonus pasangan 1.200.000. Nah itu kan lebih pede lagi, kita lebih semangat. Nah biasanya powernya tuh keluar gitu, powernya keluar, kita ilmunya keluar gitu. Tapi kalau kita belum ngerasain, nah ini kadang-kadang kita kan masih ragu. Nah makanya pentingnya di sini ayo segera dapat mobil, dapat Pajero gitu ya, minimal Mobilio. Nah itu kita sudah percaya diri menyampaikan kepada mitra-mitra gitu. Baik Bu Neti, ini ada lagi nggak yang Insya Allah sebelum akhir tahun ya Bu Rika kita dapat. Bismillah, amin. Ya. Nanti Ya baik, Bapak Ibu masih ada yang mau didiskusikan? Sekarang sudah hampir jam 10 ya. Iya. Kayaknya sepertinya Hani ada pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau enggak kita minta satu aja lagi pertanyaan. Iya. Itu kita serahkan nanti ke Iya, satu silakan. lagi pertanyaan. Satu lagi, ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu. Ini lagi pada nyusun strategi Bu Neti untuk besok. Dia lagi ini dengar ceritanya Bu Rika, kayaknya besok mau lari langsung nih kayaknya semua. Iya, amin. Jadi ya. Iya. Bu Rika sepertinya nggak ada lagi nih pertanyaan. Kita kasih upload dulu buat narasumber kita yang luar biasa ini, yang setiap hari, setiap saat nggak pantang mundur, waktu sampai malam, alhamdulillah sehat walafiat.
Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Rika Rahmawati yang sangat luar biasa dan sudah memberikan masukan-masukan dan ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalamannya, dan mungkin buat mitra-mitra kita nih, termasuk saya yang udah bobok juga nih, Iya. yang masih bobo atau yang belum sempat untuk bergerak, ayo Ibu Bapak di sini kita bersama-sama pasti bisa. Di PTBS ini pasti kita akan mendapatkan reward-reward yang kita inginkan dan memberikan keinginan-keinginan yang luar biasa, dan yang pasti kita yakin dulu nih, yakin pasti akan menuju ke sana dan yakin akan mendapatkan semua yang ada di yang udah disiapkan oleh PTBS. Percaya, jangan lupa selalu kita berdoa supaya kita dapat apa yang kita inginkan dalam hidup ini, dan kita berdoa untuk selalu sehat walafiat. Dan untuk itu mungkin sedikit kita minta arahan sedikit dari co-founder kita Abi atau Umi Elis. Izin Abi, Umi, mohon arahannya. Terima kasih. Kayaknya Abi sama Umi. Ya, ada sebentar Bu Neti. Oh ya. Ya, ada Umi. Terima kasih. Terus ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur kita haturkan ke Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan dalam rangka seminar dalam rangka training khusus tentang satu hal yang menyangkut tentang bagaimana kita closing, yaitu yang kita bahas tentang bagaimana kita bisa closing big case atau ke arah priority. Atas nama founder dari Smart Synergy Award mengucapkan jazakallahu khairan kepada orang yang luar biasa pemateri malam hari ini, Ibu Rika Rahmawati. Aplaus buat beliau. Luar biasa malam ini materinya, walaupun istilahnya penugasannya mendadak ya, karena seperti biasa kalau lama-lama nanti malah nggak sanggup gitu ya. Luar biasa sekali ekspektasinya bahwa kita banyak ilmu yang didapat, sehingga ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya, dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk beliau untuk mendapatkan reward-reward yang selanjutnya. Yang kedua juga aplaus sekali lagi buat moderator kita yang sudah tawakan nih. Ibu Neti SKM, luar biasa ya, luar biasa. Walaupun dalam kesibukannya beliau waktu Abi tugaskan langsung yes sami nawato. Plus lagi-lagi buat kedua pemateri dan juga moderator. Teman-teman dan juga sahabat semuanya, tentu kita sudah belajar bagaimana cara kita langkah step by step untuk mendapatkan priority atau big case. Tentunya ini ilmu kalau tidak dipraktekkan itu hanya sebagai wacana saja. Ilmu ini adalah ilmu, bukan produk knowledge atau bukan pengetahuan, karena finally ilmu pengetahuan itu adalah tindakan. Jadi agar kita lebih maksimal lagi, maka apa yang disampaikan oleh Ibu Rika itu mari kita lakukan bersama-sama, sehingga insya Allah dengan kita mencontek ya ATM, pertama adalah amati, kemudian tiru, baru modifikasi sesuai dengan kemampuan kita. Maka insya Allah lambat laun kita juga bisa seperti Ibu Rika. Dan alhamdulillah pada esok hari insya Allah hari Selasa, ini luar biasa yang baru menempati rumah baru, yaitu SSV 33 juga sudah menelorkan apa melahirkan ya kira-kira ya? Bertelur. telur akhir. Ya, melahirkan atau telah menciptakan peraih reward baru, yaitu SC150, yaitu Bapak Eko dan Ibu Dewi. Mudah-mudahan sekali lagi ya ini